أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi barokah bukanlah milik manusia yang mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Dan Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut, dan harap. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan mengikuti segala ajaran para nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti segala ajaran nabi dan rasul, maka akan terhalangi mendapatkan rahmat yang sempurna ini. Adapun perbedaan pendapat mengenai tafsir surah Al-Fatihah ayat pertama ini karena biasanya kalimat basmalah ini merupakan pemisah antara surat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam salat, dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir, yakni tidak keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Nah, makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena
sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rob adalah murabbi yang mentarbiyah, pembimbing, dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun yang jahat. Nah, adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Selain itu, Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Dari sini, kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbul Alamin. Karena hanya Dialah yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepadanya. Mereka semua meminta kepadanya baik dengan ucapan lisannya maupun dengan ekspresi dirinya. Kepadanya lah mereka mengadu dan meminta tolong di saat-saat genting yang mereka alami. Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang maha pemurah, pengasih, lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah. Nah, dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, yaitu musyabbihah, mu'attilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka itu terlalu mengedepankan sisi penetapan nama dan sifat dan mengabaikan sisi penafian keserupaan sehingga terjerumus dalam tasybih atau penyerupaan. Adapun mu'attilah adalah orang-orang yang menolak nama atau sifat-sifat Allah. Mereka terlalu mengedepankan sisi penafian sehingga terjerumus dalam ta'til atau penolakan. Kemudian Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Mereka mengimani dalil-dalil yang menetapkan nama dan sifat sekaligus mengimani dalil-dalil yang menafikan keserupaan, sehingga mereka selamat dari tindakan tasybih maupun ta'til. Oleh sebab itu mereka menyucikan Allah tanpa menolak nama maupun sifat. Nah, mereka menetapkan nama dan sifat tapi tanpa menyerupakannya dengan makhluk.
Inilah akidah yang dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta para imam dan pengikut mereka yang setia hingga hari ini. Inilah akidah yang tersimpan dalam ayat yang mulia yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Meskipun namanya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, sedangkan makhluk adalah sosok yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana sifat makhluk itu terbatas dan penuh kekurangan karena disandarkan kepada diri makhluk yang diliputi sifat kekurangan. Maka demikian pula sifat Allah itu sempurna karena disandarkan kepada sosok yang sempurna. Sehingga orang yang tidak mau mengimani kandungan hakiki nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya telah berani melecehkan dan berbuat lancang kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana semestinya. Lalu adakah tindakan jahat yang lebih tercela daripada tindakan menolak kandungan nama dan sifat Allah ataupun menyerupakannya dengan makhluk? Dalam ayat ini Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya itu terkandung sifat Ar-Rahmah, yakni kasih sayang. Akan tetapi kasih sayang Allah tidak serupa persis ya dengan kasih sayangnya makhluk. Itu. Malik Yaumiddin artinya yang menguasai pada hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Bagian awal ayat ini boleh dibaca Malik dengan memanjangkan mim atau Malik dengan memendekkan mim. Malik maknanya penguasa atau pemilik, sedangkan Malik maknanya raja. Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Pada saat itu seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya. Hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun rajanya, budak maupun orang merdeka, mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesarannya. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan olehnya. Mereka sangat mengharapkan pahala kebaikan darinya, dan mereka sungguh sangat khawatir terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan olehnya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini hari pembalasan itu disebutkan secara khusus. Allah adalah penguasa hari pembalasan, meskipun sebenarnya Allah jugalah penguasa atas seluruh hari yang ada. Nah, Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan. Nah, Allah itu tidak berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan saja.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maknanya, kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah permintaan tolong kepadamu. Dalam ayat ini, objek kalimat yaitu iyyaka diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka yang artinya kami menyembahmu. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Nah, artinya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu ada yang tampak dan ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridhonya Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu dicintai dan diridhoinya. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang sesuatu, maka itu berarti Allah tidak cinta dan tidak ridho kepadanya. Dengan demikian, ibadah itu luas cakupannya. Di antara bentuk ibadah adalah doa, berkurban, bersedekah, meminta tolong, atau perlindungan, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini, maka isti'anah atau meminta pertolongan juga termasuk cakupan dari istilah ibadah. Lalu apakah alasan atau hikmah dibalik penyebutan kata isti'anah sesudah disebutkannya kata ibadah di dalam ayat ini? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, didahulukannya ibadah sebelum isti'anah ini termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum sesuatu yang khusus, dan juga dalam rangka lebih mengutamakan hak Allah Ta'ala di atas hak hambanya. Beliau pun berkata, mewujudkan ibadah dan isti'anah kepada Allah dengan benar itu merupakan sarana yang mengantarkan menuju kebahagiaan yang abadi. Dia adalah sarana menuju keselamatan dari segala bentuk kejelekan, sehingga tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan perantara kedua hal ini. Dan ibadah hanya dianggap benar apabila bersumber dari Rasulullah SAW dan ditujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Dengan dua perkara inilah sesuatu bisa dinamakan ibadah. Sedangkan penyebutan kata isti'anah setelah kata ibadah, padahal isti'anah itu juga bagian dari ibadah, maka sebabnya adalah karena hamba begitu membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala di dalam melaksanakan seluruh ibadahnya. Seandainya dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka keinginannya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang itu tentu tidak akan bisa tercapai. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya tunjukilah bimbingan dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus siratal mustaqim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah yang bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam.
Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri hamba. Oleh sebab itulah, setiap insan wajib memanjatkan doa ini di dalam setiap rakaat salat yang dilakukannya. Tidak lain dan tidak bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, kemudian mengerti apa saja yang dimurkainya. Kemudian selain itu dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah jalan Islam. Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal, dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan, sehingga dengan ayat ini kita kembali tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Ta'ala, dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik maka kita pun sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya itu adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini itu tersimpan banyak sekali motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang sholih. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Nah, adapun kesimpulan atau inti dari surah Al-Fatihah ini, terdapat beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Kemudian ada kesimpulan pendidikan, harus dimulai dengan nama Allah, niat ikhlas dan tujuan yang baik, dan tidak ada keberhasilan pendidikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan harus menjunjung tinggi kasih sayang yang berkeadilan. Kemudian pendidikan juga harus membawa pada jalan yang lurus, berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat, menjadikan orang-orang terbaik di sisi Allah sebagai model, dan menjauhkan diri sistem pendidikan yang tidak diridhoi Allah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Atlubu afan minkum, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.